Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putri Salma, NPM 2010121111141. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teori Asal Mula Negara. Berdasarkan pandangan pemikir Barat. Teori 1. Teori Perjanjian Masyarakat. Teori perjanjian masyarakat kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Teori ini dianggap tertua dan terpenting. Persetujuan anggota masyarakat bisa dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Teori perjanjian masyarakat dipisahkan dalam dua zaman. 1. Zaman sebelum manusia bernegara. 2. Sesudah manusia bernegara. Tokoh-tokoh teori perjanjian masyarakat. 1. Hugo de Groot. Sebelum ada negara, kehidupan rakyat pada suku-suku primitif misalnya sangat kacau. Masyarakat menjadi tidak tertib, kemudian didirikan negara. 2. Thomas Hobbes. Manusia tidak sejak semula berhakikat sosial. Sebelum negara didirikan, manusia dalam keadaan pramasyarakat atau keadaan alamiah. Hidup dalam ketakutan, homo homini lupus. 3. John Locke. Fase pertama adalah Pactum Unionis, lalu pemufakatan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian ada Pactum Subjectionis, perjanjian asali punya implikasi penting. Pertama, kekuasaan negara. Sejauh yang didelegasikan oleh warga negara, kekuasaan negara terbatas dan tidak mutlak. 4. Jean-Jacques Rousseau hanya mengenal satu perjanjian saja, yakni Pactum Unionis, perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Tidak mengenal Pactum Subjectionis yang membentuk pemerintah yang ditaati. Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual, hanya organisasi politik yang dibentuk dengan kontrak. 2. Teori ketuhanan, doktrin. Ketuhanan lahir sebagai kontroversi kekuasaan politik abad pertengahan. Kaum monarkomach berpendapat raja yang tiran dapat diturunkan dan dibunuh. Sumber kekuasaan adalah rakyat. Sedang raja-raja menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan para pemimpinnya ditunjuk oleh Tuhan. Raja-raja hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. 3. Teori kekuatan. Dalam teori kekuatan, negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Etnis kelompok yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah sebagai proses pembentukan negara. 4. Teori patriarkal, bahwa ayah yang berkuasa dalam keluarga dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biak dan terjadi beberapa keluarga yang semuanya dipimpin oleh ayah, kepala keluarga. Lambat laun, keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku-suku patriarkal gens yang pertama. 5. Teori organis. Negara dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk kepadanya. Hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Dalam keadaan perang, raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Jika perang selesai dengan kemenangan, para bangsawan yang membantu mendapat sebidang tanah sebagai hadiah, sehingga mereka mendapat hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah itu. 7. Teori alamiah. Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Negara adalah ciptaan alam, kodrat manusia membenarkan adanya negara. Karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik,
dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu, maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. 8. Teori historis. Teori historis atau evolusionistis ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Berdasarkan pandangan pemikir Islam, 1. Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuhlah kota-kota. 2. Al-Farabi, bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. 3. Al-Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Hal itu mendorong manusia untuk bersatu, lalu akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Hubungan kepala negara dan rakyat adalah hubungan dua pihak peserta kontrak sosial antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. 4. Imam Ghazali, manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian yang disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hak itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga. Dan faktor yang kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. 5. Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Demikian pula dengan keamanan yang keduanya tidak mungkin dipenuhi sendirian. Harus ada kerjasama. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.